Murah, apik, awet, fiturnya akeh. Itel S23 punya solusinya. Halo, apa kabar kalian semua? Akhirnya ponsel yang kita tunggu-tunggu udah datang juga. Ya, tentunya kalian udah pada tahu semua lah, ini adalah ponsel yang paling heboh banget buat bulan Oktober ini, yaitu Itel S23 Plus. Kenapa nggak heboh banget? Ya, selain harganya murah, ponsel ini juga hadir dengan berbagai spesifikasi dan juga fitur unggulan yang biasanya itu ada di ponsel harga 5 jutaan ke atas. Bahkan paling gilanya lagi kita dapat nih, banyak banget bonus yang kita dapetin karena terpilih sebagai 500 atau 600 pembeli pertama. Ini kita dapat adapter charger, dapat juga smartwatch, ada juga tempered glass buat layar lengkung. Dan kalian tahu sendiri, tempered glass buat layar lengkung itu tentu ada di 100.000 lebih, bahkan ada yang nyampe 500 ribuan rupiah, tapi ya balik lagi tergantung kualitasnya. Nah oke, kita pinggirin lagi buat bonus-bonusnya, kita fokus buat unboxing ponsel yang lagi heboh banget ini. Itel S23 tampilannya kayak gini. Di bagian pojok kanan atas di sini ada keterangan 16GB dengan keterangan 8+8GB. Kemudian ROM-nya ada di 256GB dan ini udah punya dynamic bar, ada juga fitur NFC. Nah, dan ini selain serinya S23 Plus ada juga keterangan AMOLED curved screen. Mantap banget ya. Bagian sampingnya di sini polos, boxnya tipis banget, sama di bagian belakang juga ini ada beberapa spek unggulan dari ponsel Itel S23 Plus. Dan langsung aja yuk kita unboxing sama-sama box dari Itel S23 Plus. Sebelum kita unboxing, kita perlihatkan ini ada seal atau ada ini ya, pasti keamanannya. Jadi kalian hati-hati aja ya, bukannya hati-hati tapi waspada aja. Kalau beli ponsel di toko yang bukan official, ini pastiin kalian cek kalau ini udah terlepas kayak gini, tandanya ponsel tersebut adalah ponsel repack, tapi ini udah kita buka tadi. Nah ini boxnya mewah banget, ada beberapa kotak yang dibuntel sendiri atau dibungkus sendiri. Mana dulu ya? Nah ini ada box kecil dan ini ada keterangan breakthrough without limits, dan ini ada keterangan S23 Plus. Nah di dalamnya ada banyak buku-buku, lalu kita juga mendapatkan hardcase kayak gini. Ponselnya Itel S23 Plus ringan ya. Kita pinggirin terlebih dahulu deh, kita taruh di sini, dan ini ada beberapa poin sealingnya. Kita masih mendapatkan kabel pengisian atau lebih tepatnya kabel USB Type C to Type A nih. Ya, kabel USB Type C to USB Type A. Selanjutnya ada SIM ejector dan kita lihat ada apa di dalamnya. Ternyata di dalamnya kita mendapatkan handset tambahan dan ini ada jack audio. Bukan pakai jack audio 3,5, ternyata handsetnya ini pakai USB Type C. Dan ini kayaknya udah nggak ada lagi sih, ya udah habis. Oke, ini bisa kita lihat sama-sama. Ini ponselnya Itel S23 Plus. Ini bisa kita lihat sama-sama buat pin sealingnya dari Itel S23 Plus. Layarnya AMOLED curved screen 6,78 in, resolusinya udah Full HD Plus. In display fingerprint 16GB dengan 256GB. Kamera selfie 32 dan udah punya asisten GPT AI. Mantap banget, langsung aja kita lihat buat tampilan desainnya kayak gimana. Oke, inilah tampilan dari Itel S23 Plus. Tampilannya kayak gini, mewah banget buat feel unboxingnya. Selain paket penjualannya yang udah mewah, bonusnya juga mewah. Ponsel ini juga menurut saya terlalu Indonesia banget. Murah, apik, awet, fiturnya akeh. Itel S23 punya solusinya. Ya, Indonesia banget ya kan. Pengennya ponsel bagus tapi harganya murah dan juga punya segudang fitur tentu di ponsel Itel S23. Ini ponselnya ringan dan juga menurut saya enak di genggaman tangan sih. Kita review terlebih dahulu buat tampilan desainnya. Ini sekilas kalau dilihat ya, ini ponsel kayak punya 3 kamera, tapi ternyata cuma 2 kamera aja ya, karena di bagian sini terdapat 4 lampu LED flash dan di bagian atasnya ini cuman variasi doang. Dan di bagian sini ada keterangan Ultra Metric Lens, dan di bagian bawahnya di sini bukan logo Itel tapi Super, ya kan? Ini logonya Super, bukan branding Itel. Lalu buat bodi bagian sampingnya ini kelihatan tipis banget kayak gini, dan ini terdapat 2 buah tombol, yaitu tombol power dan juga tombol volume. Di bagian atas di sini ada keterangan apa nih? Design by Itel, dan belum ada lubang mikrofon ataupun noise cancelling. Dan di bagian sisi kirinya di sini polos, gak ada lubang apapun, sedangkan di bagian bawahnya di sini bisa kita perhatiin ada lubang SIM tray. Kita lihat langsung aja buat SIM tray-nya bisa menampung SIM card atau enggak. Nah, kita lihat ternyata di sini cuman dual SIM doang, nggak ada sistem hybrid. Oke, kita masukin lagi.
Selanjutnya di sini ada satu buah lubang mikrofon port USB Type-C, kemudian ada satu buah lubang speaker, dan tentunya ini layarnya udah kelihatan mewah banget pakai layar melengkung kayak gini. Udah kelihatan mewah banget, gak kayak ponsel entry level. Dan ini sih tentunya seperti yang kita bilang tadi, Indonesia banget. Harga murah pengennya tapi bagus dan juga kelihatan mewah ya. Ini jawabannya. Ini terlalu menggambarkan Indonesia banget ini. Murah jalur api ya. Solusinya Itel S23 Plus. Oh ya, ini sambil nunggu ponselnya hidup atau selesai boot pertama kali, kita ceritain sedikit. Kemarin kita beli Itel S23. Ini tentunya ikutan PO dan kita beli di jam 00 lebih 1 menit buat transaksinya. Ya sebelumnya sih emang udah sempat kita ngubungin pihak Itel mau pinjem ponselnya buat kita review, tapi ternyata belum ada respon sampai sekarang. Dan akhirnya kita beli sendiri aja deh, nggak apa-apa, ikutan flash sale, ikutan war bareng kalian. Jadi tampilannya kayak gini. Buat tampilan bezelnya ini beneran udah kelihatan mewah banget, super mewah di harga 1 jutaan. Ini baru bisa dibilang inovasi baru nih, atau bisa dibilang standar baru 1 jutaan kayak gini, atau 2 jutaan standarnya kayak gini. Tentunya makin mantep banget, bisa bikin minder kompetitor-kompetitornya buat ponsel entry level. Nah kita lihat buat bezelnya ini bisa kelihatan keren banget ya. Bezel bagian atas ini udah kelihatan tipis, sampingnya tipis, melengkung juga, bagian bawahnya juga ini udah kelihatan tipis banget. Dan menariknya lagi, di harga 1 jutaan ponsel ini udah pakai tampilan layar Neo display dengan lubang yang kelihatan kecil banget. Nah ini kita langsung aja lihat di bagian sistemnya, di bagian memorinya ya tentunya. Ini bisa kita perhatiin sama-sama. Buat sistemnya di sini cuman 17,61 GB dan buat lainnya ada di 8,1 KB. Jadi gak nyampe 20 GB, itu beneran keren banget, dan aplikasi bawaannya cukup gede ya, ada di 189 GB. Oh ya, buat Itel S23 ini kan katanya udah punya Itel OS versi 13, atau lebih tepatnya OS Itel secara mandiri dan pertama kali ada di ponsel Itel S23 Plus. Nah kita lihat di bagian tentang ponsel ini kurang lebihnya sih sama aja sih kayak XOS ataupun itu ya milik Tecno, dan juga Itel ini masih sama, cuman di rebrand aja. Ini namanya Itel based on Android versi 13. Nama perangkatnya Itel S23 Plus, modelnya Itel S681LN versi Androidnya 13, CPU-nya pakai UniSoC T616, kamera selfie 32 MP, kamera belakang 50 MP, dual kamera, memori internalnya ini menarik banget di 8/8 GB, kemudian ROM-nya di 256 GB, layarnya udah Full HD plus, baterai di 5000 mAh. Keren banget. Dan seperti biasa langsung aja kita install beberapa aplikasi buat cek sistem dan juga sensor yang dimilikinya. Oke, ini kita udah selesai download aplikasi dan tentunya udah kita koneksiin juga ke jaringan internet ya. Ini sebelumnya kita perlihatkan lagi buat beberapa aplikasi atau bloatware setelah kita koneksiin ke jaringan internet. Ini ada beberapa aplikasi yang otomatis ke download tadi itu ya. Ada TikTok, Meet, dan juga beberapa aplikasi lainnya. Oh dikit banget ternyata buat aplikasinya nih. Oke, selanjutnya kita lihat buat sistemnya setelah kita koneksiin jadi berapa giga. Dan ternyata buat sistemnya masih ada di bawah 20 GB. Ini buat OS-nya mantep banget ya. Tentunya sangat terlalu ringan banget. Dan ini udah kita siapin beberapa aplikasi buat tes. Namun sebelumnya mari kita lihat sama-sama gimana buat kualitas layar yang dimiliki oleh Itel S23 kalau kita pakai buat nonton video YouTube. Ini buat kualitas gambar yang dikeluarkan, saya tuh nggak habis pikir ini. Ponsel 1,8 jutaan, buat warna, bezel, dan juga kualitas gambarnya sekeren ini. Ini cuman 1,8 jutaan loh buat orang yang beruntung ikutan flash sale kemarin. Salah satunya tentu saya sendiri. Ini beneran buat kualitas layarnya gokil banget. Mari kita cek, dan ternyata buat muter video cuman mentok di resolusi 1080 60 fps dan belum mendukung fitur HDR. Selain itu buat kualitas audionya juga ini masih pakai mono speaker aja nih ya. Nah ya,
Buat kualitas audionya emang masih pakai mono speaker dan itu menurut saya nggak terlalu masalah banget karena dari layarnya aja ini udah bikin mata kita betah banget lihat gambar atau nonton video pakai ponsel Itel S23. Selanjutnya mari kita lihat di bagian personalisasi. Ini buat personalisasi di bagian tema ini cuman ada satu doang tema bawaannya. Selanjutnya di bagian tema online di sini tentunya harusnya banyak dong yang disediain. Ya cukup banyak nih. Bisa kita lihat-lihat misalnya bosen. Selanjutnya ponsel ini juga punya sensor stick jari under display kayak gini. Ya, mantap ya. Ponsel 1 jutaan sekarang udah pakai sensor stick jari under display dan ini cukup cepet loh buat sensor stick jarinya. Sensor wajahnya ya cepet banget, mantap buat sensor yang dimiliki oleh Itel S23. Bahkan menariknya lagi di ponsel Itel S23 Plus, ponsel ini udah punya fitur dynamic bar. Jadi itu salah satu fitur yang cukup bagus banget, apalagi mengingat lagi harganya lagi-lagi cuma di 1,8 jutaan rupiah. Dan buat feedback getaranya itu menurut saya gimana ya, kayak cuman kerasa getar-getar lembut gitu doang. Dan emang sih buat upgrade-nya itu kerasa banget kalau kita lihatnya di bagian Itel S23 sebelumnya. Lebih tepatnya yang sempat viral banget dengan harga 1,3 jutaan rupiah. Dan langsung aja mari kita cek buat sensor dan juga spek lainnya. Kita pakai ini dulu, multitouch-nya kira-kira bisa mendeteksi berapa banyak sentuhan. Dan ternyata ini bisa mendeteksi nyampe 10 kali sentuhan. Selanjutnya kita lihat buat sensor yang disediakan di ponsel Itel S23 Plus. Gimana buat sensor giroskopnya, apakah ada? Nah mantap banget ya. Sekarang ada sensor giroskop, ada juga sensor cahaya. Di Itel S23 sebelumnya nggak ada tuh sensor cahaya di ponsel Itel S23. Dan kita lihat buat giroskopnya, wih mantap. Ini udah pakai giroskop hardware, keren sekali giroskopnya. Selanjutnya mari kita lihat sama-sama buat CPU throttling di ponsel Itel S23 Plus. Nah, mantap banget kan? Buat SoC yang dimiliki oleh Itel S23 Plus di sini hijau semua. Di sini mengalami throttling di 90% doang dan skor maksimal Gipsnya itu ada di 116 ribuan poin. Tentunya buat performanya harusnya stabil ini. Selanjutnya kalau kita cek pakai Antutu, ini tentunya Antutu 3D Lite. Kita lihat sama-sama Antutu versi 10 ya. Ya, Antutunya tergolong cukup tinggi nyampe 255 ribuan poin. Ya meskipun tingginya itu tinggi di harga 1 jutaan, ya bisa dibilang standarnya lah di ponsel 1 jutaan karena balik lagi ponsel ini bukan buat ponsel gaming. Tapi ya udah cukup lumayan sih buat skor segini. Nanti kita bikin video gaming test di next konten selanjutnya. Dan sekarang ini waktunya kita cek pakai device info HW. Ya, ini mantep banget nih. Ponsel di harga 1,8 jutaan, RAM-nya 8GB udah pakai sistem flash UFS. Ini idaman banget kaum kere-hore ya. Kemudian buat SoC-nya pakai Uni SoC T616 tadi udah kita cek. Buat CPU throttling dan juga Antutunya itu cukup menggiurkan. Dan GPU-nya pakai Mali G57. Sedangkan buat sistemnya ponsel ini pakai Android versi 13. Sedangkan buat layarnya, ponsel ini pakai layar berpanelkan AMOLED, punya resolusi Full HD Plus, cuman yang cukup disayangkan ya ini, cuman punya refresh rate di 60Hz doang. Tapi waktu kita cek buat nonton video YouTube, buat kualitas gambarnya itu nggak perlu kita raguin lah. Panel AMOLED tentunya udah nyaman banget di mata ya. Kemudian buat memori penyimpanannya, ini 8/256GB dan buat memori RAM-nya ini tersisa di 48%. Jadi buat manajemen memori RAM-nya itu tergolong mantep banget. Sedangkan buat kamera ya di sini sayangnya kurang akurat ya buat deteksi kameranya karena ini kameranya kayak gini tampilannya 0. Kedeteksinya di 12,5 megapiksel. Kemudian buat baterainya, ponsel dari Itel S23 Plus ini punya baterai berkapasitas 5000 mAh. Cuman lagi-lagi yang disayangkan buat fitur pengisian cepatnya cuman di 18 watt doang. Dan di sini buat sensornya yang absen cuman sensor barometer, lainnya hadir semua. Nah, oke. Di sini udah ada satu buah game. Tentunya ini game casual yang wajib banget buat kita coba, yaitu game Mobile Legends. Mari kita lihat sama-sama buat settingan grafik yang dapatin dari ponsel Itel S23 Plus. Ternyata kita mendapatkan settingan grafik ultra. Ternyata kita mendapatkan settingan grafis tinggi dengan refresh rate tinggi juga, atau settingan grafik 60Hz dengan grafis tinggi. Nah, cukup lumayan lah. Nanti buat gaming testnya bakalan kita coba di next konten selanjutnya ya. Intinya ponsel ini nih salah satu ponsel, ya bukan salah satu, tapi baru satu-satunya ponsel yang ngerti banget keinginan orang Indonesia. Murah, pengennya bagus,
keren, fiturnya komplit, dan juga tentunya kelihatan mewah. Tentunya Itel S23 Plus jadi pilihan atau jadi jawaban keinginan orang Indonesia buat sekarang ini. Gimana enggak ya kan? Bahkan buat ponsel dari Itel S23 Plus, ponsel ini udah punya fitur NFC. Ya, mantap banget ya. Super komplit sih ini. Selanjutnya hampir aja ketinggalan, ada yang belum kita bahas tentunya di bagian segmen fotografinya. Nah, ini di bagian segmen fotografi masih kayak ponsel-ponsel dari Transsion lainnya. Ketika kita buka langsung kecerahan layarnya itu kayak jadi maksimal, dan ini yang cukup menarik, ada opsi 2 kali optical zoom. Kita cek dulu di bagian perekaman video. Ya, perekaman video cuman mentok di 1080 30 fps doang nih. Ya kan, 1080 30 fps, dan menariknya ada sistem stabilisasi di 2 resolusi tersebut. Keren banget. Ada juga mode super malam, ini bisa kita perhatiin ya. Ada mode super malam, pemotretan IR, mode pro, panorama, dan juga selang waktu. Kemudian ada mode potret, mode cantik, dan kita lihat buat kamera depannya. Ya, kamera depannya di bagian atas di sini kita lihat apakah ada lampu LED flashnya. Wih, mantep. Masih disediakan buat lampu LED flashnya ternyata. Dan di bagian bawahnya kita lihat sama-sama buat perekaman video. Ini mentoknya di resolusi, wih, buset keren ya. Bisa depan belakang, punya sistem stabilisasi meskipun di resolusi 1080 30 fps. Ini mode cantik, ada mode potret juga di bagian kamera depan, ada mode super malam, Ultra HD, pemotretan IR, selfie lebar, dan juga selang waktu. Oke, jadi ponsel dari Itel S23 Plus ini tentunya jadi jawaban keinginan orang Indonesia yang pengennya itu banyak, tapi pengennya ngeluarin budget dikit. Murah pengennya untuk ponsel atau HP sing apik yo. Itel S23 jawabannya, ya kan? Pengennya ponsel yang mewah dan juga harganya murah, tentu Itel S23 Plus jadi solusi atau jadi jawaban buat sekarang ini. Dan ingat ya, buat kalian yang pengen tahu gimana buat gaming test atau kalian mau request atau gimana ya, intinya buat gaming test akan kita upload di video selanjutnya. Dan kalian yang mau request, drop aja di kolom komentar, bakalan kita bikinin juga buat video komparasi dari ponsel Itel S23 Plus dengan ponsel dari kompetitor, atau lebih tepatnya dengan rank harga yang sama di 2 jutaan rupiah. Karena sekarang ini Itel S23 Plus harganya udah balik ya, udah lebih tinggi lah daripada waktu kita beli, ada di kisaran 2,1 jutaan rupiah. Oke, sampai di sini dulu buat video kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.